Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan, maupun yang ada di rumah. Pada saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Oh
Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ya, kita bertemu kembali ya. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau tetap bertemu di dalam Tuhan. Mungkin lewat online dengan bertatap muka langsung juga, tetapi tetap memuji Tuhan. Kita tetap bertemu di dalam Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya.
Engkau yang mengenal kami Tuhan, dan Engkau yang sudah memilih kami. Engkau tidak pedulikan masa lalu kami Tuhan, tetapi Engkau tetap memilih. Engkau boleh mengubahkan hidup kami. Engkau boleh menyempurnakan hidup kami menjadi harga yang indah bagi Engkau. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh,
pujian hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa semata-mata karena anugerah-Mu yang besar, sehingga kami menjadi bagian dari orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan kami percaya bahwa kami dipanggil untuk merdeka, seperti bangsa kami tercinta Indonesia yang Tuhan pada tahun ini masuki dalam ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan, supaya panggilan kami untuk merdeka betul-betul kami miliki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Tetap semangat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh sesuatu hal yang tidak biasa, ya, karena kasih Tuhan itu tidak biasa-biasa saja. Karena kita percaya dan sungguh bangga memiliki Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja bisa lambaikan tangan, yang ada di Zoom meeting, yang ada di Facebook bisa melambaikan tangan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Apa yang dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16 menjadi dasar renungan firman Tuhan hari ini. Saya membacakan untuk kita sekalian Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tadi saya mengatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka, dan kita bisa mengucap syukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki ke tahun 76. Karena kita merdeka 17 Agustus 1945 dan tanggal 17 Agustus 2021 tepat 76 tahun. Luar biasa tema besar yang diambil dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 itu adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Jadi Pak Presiden mengharapkan bahwa nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar Indonesia dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Tentunya ini sangat erat hubungannya bahwa kita sedang berjuang bersama untuk menghadapi tantangan pandemi COVID yang suka tidak suka, mau tidak mau masih kita hadapi. Tapi kita berucap syukur dan optimis bahwa kita akan tangguh untuk menghadapinya, dan kita akan tumbuh, ya, dengan iman kita percaya bahwa kita akan melaluinya dengan baik, sehingga kita akan mencapai masa depan yang lebih baik. Artinya kita bisa melewatinya nanti dengan baik, ya. Kalau di dalam bahasa ilmiah atau kesehatan, pandemi akan menjadi epidemi. Nah, begitu kira-kira, ya. Jadi kalau bicara mengenai pandemi itu bicara mengenai wabah penyakit yang transnasional, mengglobal dunia, tapi nanti akan menjadi epidemik, itu sifatnya lokal begitu, ya.
kira-kira virus COVID ini tidak akan bakalan hilang 100%. Dan kita bisa berdamai dan mengatasinya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan panggilan kita. Jadi kalau bicara mengenai masa hidup pada waktu era sebelum 1945, bahwa para pejuang yang kita akhirnya sebut mereka para pahlawan kita, itu berjuang supaya bangsa kita merdeka, ya, dari ujung barat hingga ujung timur, ya. Jadi luar biasa perjuangannya. Semua, ya, segala suku bangsa, ya, kerajaan-kerajaan, ya, yang dulu dipersatukan oleh Nusantara itu berjuang untuk merdeka. Ada pahlawan daerah, ada pahlawan nasional. Dan akhirnya sampai bawa ke pintu gerbang Indonesia. Dan ada masanya yang disebut sebagai mempertahankan kemerdekaan. Sampai para pemimpin nasional kita harus berjuang melalui diplomasi. Salah satunya adalah konferensi meja bunda, begitu ya. Jadi pada tahun 1949 di kota Den Haag, Belanda, wah saya ingat betul itu ya. Bagaimana para pemimpin nasional kita yang kita disebut juga pahlawan nasional, mereka berjuang supaya Indonesia bisa dipertahankan kemerdekaannya. Dan kita yang sekarang hidup harus mengisi kemerdekaan itu dan mengisinya sesuai dengan panggilan kita. Seperti bacaan kita hari ini, Galatia 5 ayat 13-16, itu berbicara mengenai sesuatu hal yang sangat esensi mendasar dalam kehidupan kita, bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kehidupan dosa. Dan kita disebut sebagai orang merdeka. Kita tidak lagi dicaca oleh dosa, tidak menjadi lagi hamba dosa, budak dosa. Dan akhirnya kita sebagai orang merdeka harus ingat bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kalau kita bisa melihat bagian ini, lalu pertanyaannya untuk kita, apa tujuan kita dipanggil untuk merdeka? Yang pertama, kalau kita bisa lihat di sana, bagaimana ayat yang ke-13 sampai dengan 15 ini luar biasa. Sesudah memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Rupanya bahwa hidup dalam kasih itu menjadi panggilan kita sebagai orang merdeka. Saudara saya, kita bisa melayani sama kita oleh karena kasih Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi semua orang. Kita bisa belajar panggilan kita sebagai orang merdeka adalah mengasihi sama kita. Dan kasih kita sama kita, kita ekspresikan dengan pelayanan kita. Kita dipanggil untuk melayani sama kita. Kita dipanggil untuk melayani bukan maaf. Ini mungkin mengejutkan saudara. Kita dipanggil bukan hanya melayani orang Kristen. Kita dipanggil bukan hanya untuk melayani orang yang sudah percaya. Tapi siapa saja memang harus kita layani dengan kasih itu. Marilah kita akan belajar dari seorang yang bernama Bunda Teresa, seorang biarawati yang akhirnya harus keluar dari biarannya dan melayani kaum papa, gelandangan pengemis, rakyat jelata yang sedang menderita kesusahan, apalagi pada waktu itu ada wabah penyakit yang luar biasa. Salah satunya lepra di kota Kalkuta, India. Dan dia harus mengisi lengannya setiap hari berjalan
di jalanan kota Kalkuta, India. Dia harus mengobati orang-orang yang mayoritas belum percaya kepada Tuhan. Dia mendoakannya, dia mengobati luka-luka, dia memberi makan mereka yang sudah tidak makan 1 hari 2 dan sebagainya. Maka kita akan belajar dari seorang yang bernama Adoniram Judson. Dia keluar, dia pergi dari negaranya dan melayani orang-orang yang ada di penjara di kota Burma, atau yang kita sebut sebagai negara Myanmar. Ya. Wah, selama 25 tahun. Ya, dengan kasih Tuhan tentunya. Menjadi sesuatu hal yang kalau kita bisa lihat bagaimana seorang yang bernama David Livingstone, dia keluar dari negara Inggris dan melayani orang-orang yang sangat berbeda dengan dirinya, berbeda latar belakang kebudayaannya, berbeda suku bangsanya, berbeda bangsanya. Dia pergi ke China, dia pergi ke Afrika, dan dia tidak bisa melihat ras, warna kulit yang berbeda dengannya, karena ada kasih Tuhan. Sampai ketika David Livingstone meninggal, orang-orang Afrika yang sudah percaya kepada Tuhan mengatakan, biarkan, izinkan hati dari David Livingstone tetap tinggal di Afrika. Tubuhnya boleh dibawa Tuhan ke negaranya. Wah, luar biasa sekali. Kita bisa mengenal saudara kita yang berasal dari Tapanuli Utara atau dari Tanah Batak, bisa mengenal seorang yang bernama Ludwig Inger Nommensen atau yang dikenal sebagai Nommensen. Dia keluar dari negara Jerman dan dia melayani orang-orang yang ada di Sumatera Utara atau Tapanuli Utara. Menjadi suatu hal yang luar biasa. Nommensen tidak kenal orang-orang Batak. Nommensen sangat berbeda dengan kebiasaan orang-orang Batak. Nommensen punya karakter budaya yang berbeda dengan orang-orang Batak. Tetapi kasih Tuhan yang meluap melayani mereka. Saudara, mari kita kembali kepada ajaran yang utama dan terutama. Apa yang dikatakan di dalam Galatia 5:11, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama oleh kasih Tuhan. Kalau kita baik dengan orang yang baik sama kita sangat mudah. Tapi bagaimana kita harus belajar untuk naik ke level selanjutnya. Naik level. Yaitu mengasihi orang yang tidak baik dengan kita. Saudara, mari kita belajar mengenai hal ini. Kita dipanggil untuk merdeka. Harus belajar hidup dalam kasih Tuhan. Melayani sesama kita dengan kasih Tuhan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sama seperti yang pernah disampaikan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Bagaimana pada waktu Yesus memberikan gambaran yang sangat lugas. Siapakah sang manusia itu? Lalu Yesus akhirnya memberikan sebuah gambaran yang jelas, terang benderang. Bagaimana seorang pedagang yang baru menyelesaikan usahanya dan dia harus kembali ke kotanya. Tapi di perjalanan dia dirampok, dia dipukuli, dia terluka. Dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya adalah seorang Samaria yang menolongnya. Yahudi Samaria sudah betul-betul permusuhan, saling membenci, ada angkara muka dengan mereka. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pertama seorang imam tidak menolongnya yang sama satu bangsanya. Orang Lewi yang satu bangsanya juga tidak menolongnya, tapi orang Samaria musuhnya justru menolongnya, melayaninya,
membawanya ke penginapan, mengobati luka-lukanya hingga sembuh, bahkan membayarkan semua biaya perawatan dan penginapannya. Saya percaya ini karena apa? Karena kasih. Marilah kita akan mengubah paradigma kita, cara berpikir kita. Siapakah sesama manusia itu? Adalah orang yang sering kita jumpai, adalah orang-orang yang sedang berkomunikasi di kantor, di sekolah, di tengah masyarakat. Dan saya begitu percaya ketika sudah menerima panggilan sebagai orang merdeka dan hidup dalam kasih melayani mereka, Tuhan akan memakai saudara dan saya dengan luar biasa menjadi berkat untuk mereka. Inilah yang dimaksud kita mengisi kemerdekaan hidup kita dalam Kristus. Yang kedua, panggilan kita bukan hanya hidup dalam kasih, tapi hidup oleh Roh Kudus. Mari kita lihat ayat yang ke-16 dalam Galatia 5. Maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagian ini menjadi sesuatu yang sangat radikal, menjadi sesuatu yang sangat keras, menjadi sesuatu yang sangat tegas, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hidup oleh Roh. Pada waktu Paulus sudah berbicara mengenai kamu dulu hamba dosa, tapi sekarang kamu sudah merdeka. Kamu harus hidup sebagai orang merdeka, dipanggil oleh seorang merdeka. Dan akhirnya Paulus menegaskan, inilah yang menjadi tujuanku mengatakan ini. Kamu tidak boleh hidup dalam daging lagi. Kamu hidup oleh Roh. Wah, luar biasa. Saudara saya, untuk hidup oleh Roh Kudus, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam Galatia 5:25? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Inilah yang menjadi sesuatu yang sangat esensial mendasar dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang bertanya bagaimana caranya hidup oleh Roh. Sebetulnya simpel. Kalau kita mau berbaur, kita mau berhubungan intim, sangat lekat dengan Roh Kudus. Sehingga akhirnya hanya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Memang kita punya kehendak, tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kehendak kita nanti akan bercermin kepada kehendak Roh Kudus. Memang manusia punya rasa, manusia punya keinginan, tapi kalau kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus, keinginan kita nanti akan sesuai dengan apa yang menjadi kemauannya, keinginannya dari Tuhan. Saya percaya waktu Roh Kudus memimpin kita, Dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Roh Kudus bagaikan kompas yang sangat kita butuhkan pada waktu kita ada di sebuah hutan belantara yang lebat. Saya sudah pernah mengalami bagaimana saya pada waktu itu naik sepeda motor ada di tengah hutan Kalimantan. Itu pertama kali saya harus masuk hutan. Ya, bolehlah saudara menyebut saya orang hutan. Karena saya 4 tahun keluar masuk hutan, begitu kira-kira ya. Tapi bukan orang hutan yang tidak bisa berkhotbah. Artinya yang ada di Taman Safari atau yang ada di Ragunan, bukan. Ya, mari kita bisa lihat di sana saya bingung luar biasa. Tapi saya bersyukur. Pada waktu itu saya punya jam tangan yang sederhana, tapi sangat berguna. Jam tangan saya pada waktu itu ada di sampingnya itu menempel kompas, ya. Dan itu pertama kali saya gunakan, dan akhirnya saya gunakan terus menerus. Kalau saya tidak tahu arah mana, utara, selatan, timur, dan hari itu saya sudah ada janjian saya harus keluar dari hutan untuk menuju ke sebuah kampung, ya. Dan orang yang mengundangnya mengatakan,
ternyata nanti kalau di hutan Bapak jalan terus, kalau bingung pokoknya arah utara. Saya tinggal ikutin aja kompas arah utara. Betul, saya akhirnya sama. Ya kalau sekarang gampang lah, ada Google Map, ada apalagi macam-macam, ya, yang digital, ya. Nah, bagi saya pada waktu itu kompas sangat berfungsi. Inilah Roh Kudus yang sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Waktu Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat di belantara kehidupan dunia ini. Kita tidak akan bingung apa yang harus kita putuskan. Kita tidak akan menjadi sepertinya gelap pikiran kita sedang menghadapi sebuah masalah tantangan, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat melalui Roh Kudus menjernihkan pikiran kita. Oh, ini yang harus kita ambil. Oh, ini harus kita putuskan. Oh, ini yang harus aku ucapkan. Oh, ini yang harus aku lakukan. Memang tidak mudah, karena itu proses. Tapi saya begitu percaya kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka perjalanan hidup kita akan sesuai dengan kehendaknya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita belajar hidup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kiranya doa kita baik pribadi maupun keluarga, ya Tuhan, biarlah aku akan belajar hidup sesuai dengan kehendak. Biarlah keluargaku, ya Tuhan, hidup mau belajar menuruti kehendak. Ya Tuhan akan tolong kita. Kita yang dipanggil untuk merdeka, maka kita memiliki kesempatan hidup oleh kasih Tuhan. Waktu kita hidup dalam kasih Tuhan, melayani sama manusia, sesama-sama berjumpa dengan kasih Tuhan, dan kita hidup oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup menuruti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, syukur. Syukur bagi Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Glory, glory. Terpujilah nama Tuhan. Oh, syukur. Haleluya. 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 Pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada semua kita bahwa kita dipanggil untuk merdeka, sehingga Tuhan oleh anugerahnya memberikan kesempatan bagi kita hidup dalam kasih-Nya, hidup oleh Roh Kudus. Mari kita mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kita hidup oleh kasih Tuhan. Berarti Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik untuk melayani siapa saja sesama kita dengan kasih Tuhan. Hidup oleh Roh Kudus, kita hidup belajar menuruti kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup yang terbaik, hidup yang teraman.
Kita menyadari hal ini. Maka panggilan sebagai orang merdeka, kita akan lestarikan, pertahankan hidup oleh kasih Tuhan. Hidup dalam kasih. Saudara yang belum melayani, saudara belum mengerti apa maksudnya melayani. Melayani ada tujuan kita menyenangkan untuk memuliakan Dia. Pada waktu Yesus mengatakan, kalau engkau memberi segelas air putih kepada orang yang haus, engkau sudah memberi aku air minum. Saya ingin mengajak saudara, mari belajar melayani. Saya sedang tidak mengatakan bahwa melayani di gereja. Pelayanan dalam kasih Tuhan sangat luas. Tidak hanya dalam gereja, tapi di tengah masyarakat, di kantor, di perusahaan tempat bekerja, dimanapun saudara berada. Pelayanan bukan hanya dalam bentuk ibadah, pelayanan bukan hanya dalam bentuk pujian kehendak, tapi melakukan hal-hal yang sederhana, biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita membantu orang lain, mendoakan orang lain, menghibur orang lain, waktu kita mendampingi, menemani seseorang yang sedang menghadapi pertemuan yang sangat berat, dan kita memberikan semangat yang baru kepadanya, itu adalah pelayanan. Mari saya ajak saudara untuk melayani bersama kita. Ada banyak orang hari-hari ini yang sangat membutuhkan pelayanan oleh kasih. Yang kedua, rupanya saudara ingin mengambil keputusan yang baru, terus menerus hidup oleh Roh Kudus saja, dipimpin oleh Roh Kudus saja, dan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah godaan tantangan, acap kali menenangkan hidup kita, berupaya untuk meraih kita. Oh, ini kehendakku, oh ini kemauanku, oh ini menjadi kebutuhanku. Secara manusia, acap kali kita terbatas kemampuan, tetapi Tuhan akan tolong kita dalam situasi-situasi yang demikian buruk. Tuhan akan menolong kita supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bergantung sepenuhnya dalam kehidupan kita kepada Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sehingga kita bukan menuruti kehendak kita pribadi, tapi kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari ambil keputusan yang baru, hidup dalam kasih Tuhan dan hidup oleh Roh Kudus. Dari layar monitor, mulai Sumiti, Facebook maupun YouTube, kalau ada saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini, ingin mengambil keputusan ya Tuhan, saya mau hidup dalam kasih Tuhan, saya mau hidup oleh Roh Kudus saja. Mari saudara letakkan tangan di depan dada dan sini berdoa saudara, bersama-sama dengan saya, karena saya ingin terus mengambil keputusan terus menerus seperti firman Tuhan. Hari ini saya dipanggil untuk merdeka, dan saya hidup dalam kasih Tuhan. Waktu saya hidup oleh Roh Kudus saja. Tuhan, tolong kami sekali. Tuhan, tolong kami sekalian. Hamba-hambamu, anak-anakku, umatmu telah percaya, dan hari ini sangat kembali kami dipanggil untuk merdeka. Berarti kami hidup dalam kasih Tuhan. Berarti kami hidup oleh Roh Kudus. Tolonglah Tuhan datang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap percobaan, tantangan, masalah yang hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau pasti akan memberikan pertolongan kepada kami, kekuatan yang baru kepada kami, sehingga dalam situasi, kondisi, tantangan, percobaan, masalah apapun, seberat apapun, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Kami akan dimampukan,
hidup dalam kasih-Mu Tuhan, hidup oleh Roh Kudus. Terima kasih hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, setiap orang yang sedang mengalami sakit, setiap orang yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan lebih lagi, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan Yesus datang kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingin mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Tuhan memberkati saudara saya. Terus Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita dalam situasi apapun tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sebentar lagi kita akan menaikkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa mulai minggu depan Bapak Ibu sekalian, ibadah akan terbuka untuk semuanya yang sehat, ya, baik pengurus gereja, jemaat, pekerja, ya, dan tetap menggunakan protokol kesehatan, ya. Jadi semuanya diharapkan yang beribadah di gereja akan menggunakan masker double, ya, seperti itu. Dan memang kita sepertinya meloncat kepada kebudayaan yang masa lalu sepertinya, ya, tidak lagi salaman, ya, bisa memberikan soja atau penghormatan dengan lipat tangan dan sebagainya, dan senyuman saat menyapa. Jadi persembahan nanti akan dimasukkan langsung ke kotak persembahan yang ada setelah ibadah selesai, ya, sebelum meninggalkan rumah Tuhan bagi yang ibadah gereja. Ibu saudara sekalian, dan tentunya bagi yang beribadah secara online, silakan sampaikan persembahan dan transfer ke rekening selama gereja sedang Sumatera Raya atau gereja raya di BCA nomor 021994. Jadi Bapak sekalian, biarlah kita akan bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan baik. Mari saya persilakan kepada Bapak Pendeta Rudi menyampaikan pengumuman untuk kita. Ya, puji Tuhan, salam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik yang di konsep di tempat di mana kita bisa beribadah maupun juga Bapak Ibu yang di rumah. Saya percaya Bapak Ibu boleh diberkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Pendeta Yusuf Eko Widianto MTH yang sudah menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa tentang kemerdekaan rohani bagi kita sekalian. Biar saudara mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan ucapkan terima kasih buat kehadiran saudara maupun juga Bapak Ibu yang saat ini lagi online di media yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati, ya. Dan saya akan memberikan kegiatan sepekan di mana Selasa sampai Kamis tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus kita adakan komunitas temu orang percaya, ya, atau yang disebut komunitas pastoral online maksud saya, ya. Dan pada tanggal 25-nya pada hari Rabu, ya, bisa kita berjumpa melalui Zoom meeting, biar saudara bisa membagikan waktunya di mana jam 8 kita mulai sampai jam 9, biar bisa bergabung di temu orang percaya. Dan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus kita juga ada disebut malam puji doa online MPD on, ya, biar saudara bisa bergabung untuk kita bisa menikmati pujian dan doa. Saya harapkan saudara mungkin sudah lama nggak bisa berjumpa, coba kita bagi waktu supaya hari Jumat yang akan datang bisa kita melakukan puji doa bersama-sama walaupun via online, ya, biar saudara bisa diberkati Tuhan, ya. Dan pada minggu yang akan datang tanggal 29 Agustus tentunya kita harus tahu ibadah raya kita jam 8, ya, biar di tempat ini bisa hadir walaupun sangat terbatas.
Tapi bagi saudara, Bapak Ibu yang sehat, silakan hadir. Biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan. Bukan berarti saudara yang ada sakit-sakitan gila, enggak. Jadi saudara harus tahu, oh iya, saya kurang fit ya, karena dalam masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, kita juga harus bisa, wah iya, saya harus sehat dulu ya, seperti itu, supaya enggak bisa menularkan kepada yang lain, walaupun mungkin hanya flu biasa. Kadang-kadang orang parno, jangan-jangan kamu ini ya, itulah pikiran manusia ya. Tapi biarlah saudara, Tuhan selalu tolong kita dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Dan saya akan beritahukan untuk ibadah umum yang akan melayani, di mana pengkhotbah Bapak Pendeta Rudi Martianus STH, pemimpin pujian atau worship leader Ibu Ria Kristianti, ya. Dan doa pembukaan Bapak Agusti, ya Bapak Agusti saya bisa kembali ya, karena beliau saat ini berada di Jawa. Salam yang untuk dari Jawa sana, ya, buat Ibu Tani, Anto, Eva, Erni, ya, dan juga Moses yang ikut ya. Salam kiri kanannya saudara di sana, salam sehat, tetap semangat, puji Tuhan ya. Dan juga untuk singernya saudara Kesia dan saudara Andi. Main musik saudara Yuda, saudara Woyo, ya, Stefanus dan saudara Anton. LCD operator saudara Arya, media Zoom, ya saudara Tabita, media Facebook saudara Yudestia, pengumuman Ibu Ayang, doa syafaat Ibu Indi, dan doa berkat Bapak Pendeta Yusuf Eko, ya. Puji Tuhan. Dan kita juga ada pokok doa sepekan. Saya harapkan saudara bisa perhatikan di sini. Mari kita satukan hati berdoa bagi yang pertama pemerintahan pusat, pemerintahan Provinsi Banten dan Kota Tangerang, biar Tuhan memberkatinya ya. Yang kedua, kita juga berdoa untuk GSJA di Indonesia, Badan Pengurus Pusat di Jakarta, Badan Pengurus Badan Pengurus Daerah Banten dan pengurus wilayah serta kepala sidang, ya, pelayan Injil serta jemaat Tuhan, supaya Tuhan lawan, Tuhan juga memberikan kesehatan yang luar biasa ya dalam masa-masa seperti ini. Biarlah GSJA dimanapun mereka berada, ya, organisasi maupun gereja, Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat. Dan yang ketiga, kita akan berdoa GSJA Citra Raya, Gembala Sidang, kembali badan pengurus gereja dan jemaat alami terobosan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, terobosan seperti apa? Tentunya mungkin sudah lama nih, ya, supaya jemaat Tuhan mengalami terobosan. Saya mau ibadah, yuk kembali lagi kita bersama-sama bergabung, ya, mengalami terobosan. Atau juga saudara, ya udah lama nih saya nggak bisa memberikan ya perjamuan kasih secara pribadi. Silakan, gereja selalu terbuka. Apalagi saya akan terima ya hadiah maupun juga makanan dari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya, mengalami terobosan yang luar biasa. Yang keempat, kita akan berdoa pemulihan dan pandemi COVID ini. Ya, pemulihan dari pandemi COVID, kesehatan dan ekonomi. Ya, kita tetap berdoa supaya khususnya Indonesia diberikan kekuatan, Indonesia tangguh seperti motonya, Indonesia bangkit seperti itu, supaya benar-benar eksis kembali, yang sudah mengalahkan atau bisa meninggalkan keadaan istilahnya pandemi yang berusaha yang merontokkan ekonomi bangsa kita. Dan kita percaya dengan doa-doa yang kuat, bangsa kita boleh dipulihkan, ya, kesehatannya maupun juga ekonominya. Dan yang kelima, kita berdoa buat Pulau Bali dan masyarakatnya agar dilawat Tuhan. Ya, itu pokok doa, dan kita bisa ingat pokok doa sepekan, kita sisihkan, ya, supaya doa-doa saudara kita sampaikan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri akan menjawab Tuhan kita, dan kita melihat berkat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita juga sudah diberitahukan untuk Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, ya. Mungkin saudara sedikit kesulitan, mungkin saudara bisa gunakan, namanya ada BCA, GSJA Citra Raya, di mana akunnya atau nomor rekeningnya di 002 309 9494. Saya ulangi kembali, melalui BCA 002 309 9494 atas nama GSJA Citra Raya. Atau juga saudara bisa gunakan namanya M-Banking, OVO, Dana, apalagi Shopee, ya, seperti itu, ya. Saudara bisa kirimkan di sana, bisa screenshot, disampaikan kepada Bapak atau kepada Ibu Pendeta
Erwiana maupun juga badan pengurus gereja bisa surat kirimkan, ini bukti saya persembahannya, ini bukti saya persepuluhannya. Tuhan berkati kita, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka saudara-saudara kita ya. Tanggal 17 ada namanya Agung Stephen ya, tanggal 17, dan pada tanggal 18 namanya ada Andi Setiabudi. Puji Tuhan ya, biar Tuhan berkati Bapak Ibu. Dan sini ada Andi yang hadir ya. Tetap semangat ya saudara Andi ya. Wah, luar biasa ya, memasuki hari kemerdekaan, hari merdeka ya di sini. Puji Tuhan, merdeka luar biasa ya. Saya lihat Andi antusias, dan puji Tuhan pelihara maupun juga Bapak Ibu yang lainnya. Tuhan selalu memberkati kita ya. Bagi itu saudara jangan lupa tetap berdoa buat gereja sidang Allah Citra Raya, tetap diberkati Tuhan, baik Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala maupun juga keluarganya maupun juga badan pengurus gereja serta jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, tetap semangat. Puji Tuhan, Tuhan berkati, sampai jumpa kembali minggu yang akan datang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang melanjutkannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, tetap selamanya. Jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan yang berdoa menyerahkan buat gereja sidang jemaat Allah, badan pengurus pusat, BPD yang ada di daerah, menyerahkan para pengurus wilayah, menyerahkan para gembala sidang penata jemaat. Oh, kami menyerahkan seluruh jemaat gereja sidang jemaat di Indonesia. Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan Tuhan gereja di tempat ini, sidang jemaat Allah Citra Raya. Memberkati kepala sidang pengurus gereja seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dengan menyerahkan kehidupan yang kedaulatan dan kuasa-Mu dari pagi hingga yang lanjut usia. Tuhan berkati. Engkaulah Jehovah Jireh dan mencukupi kehidupannya. Engkaulah Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan saat waktu sakit. Engkaulah Jehovah Shalom saat mengalami duka cita. Memberikan damai sejahtera penghiburan yang secara dan sempurna. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ibadah kami yang Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar jikalau kami akan berpisah mulai untuk meninggalkan gereja rumah-Mu, biarlah Tuhan akan menyertai kami, memberkati kami. Para pengajar Tuhan yang sudah melayani ibadah hari Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.